Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sahabat pemirsa dari manapun Anda berada. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Satu topik penting dalam kajian sosiologi hukum. Perubahan sosial dalam konteks kajian sosiologi hukum akan dihubungkan dengan perubahan hukum. Namun akan saya buat 2 seri video. Nah, pada video ini saya fokus menjelaskan tentang perubahan sosial saja. Saudara sekalian, apa itu perubahan? Nah, saya yakin Anda semua sudah mengerti kalau dari segi bahasa. Perubahan berasal dari kata ubah yang artinya ganti. Ada pergantian, ada perubahan. Kemudian perubahan ini karena dikaitkan dengan masyarakat, maka subjeknya adalah masyarakat. Jadi perubahan yang terjadi pada masyarakat, bukan pada individu 1-2 orang saja, melainkan pada masyarakat secara kolektif. Nah, masyarakat adalah kumpulan manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang diberi akal, pikiran, keinginan atau hasrat, kemudian perasaan, yang di dalam salah satu sifat manusia itu adalah ada sifat kurang puas dengan apa yang diperoleh sekarang, sehingga ingin lagi, dan itu memacu perubahan. Selain kurang puas juga diberi akal pikiran, sehingga bisa menemukan banyak hal yang kemudian menjadikan ada perubahan. Nah, kalau kita bicara perubahan, maka setidak-tidaknya ada 3 elemen yang harus dipahami. Yang pertama, adanya perbedaan. Sesuatu bisa dikatakan berubah itu kalau ada perbedaan. Perbedaan antara apa? Antara yang sekarang dengan yang masa lalu. Antara yang sekarang dengan masa depan. Antara masa lalu dengan masa depan. Nah, maka ada 2 dimensi waktu yang berbeda. Kemudian menyangkut suatu masyarakat tertentu. Nah, jadi perubahan sosial bisa dikatakan terjadi kalau kita bisa menemukan adanya sesuatu yang berbeda, berganti antara 2 waktu yang berbeda, misalnya 10 tahun yang lalu dengan hari ini, kemudian menyangkut masyarakat tertentu. Nah, itu elemen-elemennya. Kemudian secara istilahi atau secara terminologis, saya mengutip pengertian perubahan sosial yang dirumuskan oleh Profesor Selo Sumarjan, salah satu sosiolog dari Universitas Indonesia. Pak Sumarjan mendefinisikan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi sistem sosialnya. Apa yang dimaksud dengan sistem sosial? Nah, sistem sosial itu meliputi nilai sosial maksudnya. Nilai sosial itu adalah apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Itu namanya nilai sosial. Kemudian juga mempengaruhi sikap masyarakat. Sikap itu adalah tindakan yang terlihat. Nah, kemudian juga mempengaruhi pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perilaku itu adalah sikap yang terulang-ulang, yang berulang-ulang. Nah, itu kemudian juga ikut berubah.
Nah, sekali lagi, perubahan sosial menurut Profesor Selo Sumarjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, di mana sistem sosial itu meliputi nilai-nilai sosial, sikap-sikap, dan pola perilakuan masyarakat. Nah, berkaitan dengan ini, maka saya akan memberi beberapa contoh perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Nah, contohnya pada lembaga keluarga. Pada masa lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga di Indonesia, apalagi di Jawa, itu pada umumnya berpola bapak sentris. Bapak sentris itu apa? Bapak sentris itu artinya kekuasaan bapak sangat besar. Bapak adalah pusat kekuasaan, bapak memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan. Bapak adalah sosok yang sangat-sangat dihormati, disakralkan. Kemudian keputusan bapak itu sangat paten, maksudnya sulit diganggu gugat. Nah, struktur keluarga yang semacam ini kemudian dalam relasi sehari-harinya ditunjukkan dengan adanya perlakuan yang sangat spesial untuk bapak. Misalnya dari segi bahasa, bapak anak maupun istri ketika berkomunikasi dengan bapak itu menggunakan bahasa kromo. Kemudian mendapat pelayanan khusus, mendapat prioritas, pendahuluan. Kemudian tempat duduknya juga berbeda. Bapak punya tempat duduk khusus yang tidak boleh diduduki oleh anggota keluarga yang lain. Beberapa orang menyebut ini adalah struktur yang feodal. Nah, saya lebih suka menyebut ini struktur yang patriarkis, bapak sentris. Nah, kenapa bapak diperlakukan sedemikian istimewa? Karena dia laki-laki yang tertua. Laki-laki tertua, kemudian memiliki peran yang dianggap paling berkontribusi kepada keluarga, yaitu apa? Cari uang. Nah, artinya apa? Artinya ada strata antara laki-laki dan perempuan, di mana ayah dan ibu itu lebih dihormati ayah karena ayah adalah laki-laki. Ayah berhak mendapat perlakuan yang sangat spesial di ruang makan, di ruang tamu, di ruang keluarga, di kamar. Nah, itu adalah bapak sentris. Nah, pada saat itu karena bapak sentris, maka pembagian kerja di rumah juga terpola mengikuti struktur ini. Perempuan adalah melayani laki-laki. Nah, maka istri melayani suami. Anak perempuan juga disiapkan untuk melayani suaminya nanti. Maka latihannya di rumah juga latihan melayani. Nah, maka diberi pekerjaan-pekerjaan domestik. Nah, maka yang dilatih kerja domestik hanya anak perempuan. Yang dilatih menyapu, memasak, mencuci piring hanya anak perempuan. Nah, kemudian anak perempuan juga diberi tugas, diberi idealitas, harus bisa 3M. Nanti kalau sudah dewasa dia harus bisa 3M atau masak, macak, manak. Berdandan biar suaminya senang, memasak artinya bertanggung jawab terhadap logistik keluarga, dan manak artinya menjalankan fungsi reproduksi, melahirkan. Nah, maka perempuan pada saat itu di fokus dari program hidupnya adalah 3M ini. Dalam istilah yang lain, sumur, dapur, kasur. Nah, maka
karena orientasi hidup perempuan itu adalah 3M tadi, di luar keluarga, nilai-nilai sosial, kemudian sikap masyarakat, perilaku masyarakat juga terpengaruh oleh struktur keluarga yang bapak sentris ini. Misalnya apa? Misalnya karena perempuan diproyeksikan nanti untuk menjadi pelayan suami dengan keterampilan 3M, maka tidak dianggap penting yang namanya sekolah bagi perempuan. Yang diprioritaskan sekolah adalah laki-laki. Bahkan perempuan tidak dimotivasi untuk sekolah. Untuk apa perempuan sekolah? Nanti kan ke dapur. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di lembaga lain terpengaruh juga, misalnya di lembaga pemerintahan. Sedikit sekali perempuan yang bisa menduduki jabatan-jabatan publik. Nah, jadi di sekolah perempuannya sedikit, di jabatan pemerintahan juga sedikit. Nah, masyarakat bersikap kepada perempuan juga arahnya kepada 3M. Misalnya tadi kalau ada yang sekolah di komen untuk apa sekolah tinggi-tinggi, atau ada anak ingin sekolah kepada orang tuanya minta izin, nggak usah nak, nggak usah dok, kamu kan perempuan, nah yang nanti kan kamu mau jadi istri, nggak usah sekolah, kamu dandan, kamu latihan masak di rumah dan sebagainya. Nah, itu namanya sikap kepada perempuan, artinya tidak support, tidak memberi dukungan untuk mencari ilmu, tapi mendomestikan. Nah, kemudian ini juga berdampak pada nilai sosial, apa yang baik dan tidak baik. Perempuan yang baik adalah perempuan yang banyak di rumah. Maka kalau ada perempuan suka keluar rumah, apalagi pulangnya malam, itu menjadi disebut perempuan yang jelek, buruk. Perempuan yang baik adalah yang bisa menyapu. Nah, maka kalau ada perempuan lihat rumahnya berantakan tapi dia diam saja, tidak merapikan, berarti dia perempuan yang buruk. Nah, nilai sosial yang lain, perempuan harus bisa berkata lemah lembut, karena dia nanti akan menjadi perhiasan bagi suaminya. Nah, maka kalau ada perempuan yang kata-katanya tegas, apalagi kasar, nah itu akan disebut perempuan yang buruk. Nah, perempuan harus pandai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khas perempuan. Contohnya apa? Menjahit, menyulam, membuat bunga palsu maksud saya. Nah, tapi tidak didorong untuk memiliki keterampilan yang lain, misalnya apalagi kalau dia menyukai mesin misalnya. Perempuan kok mainnya mesin, gimana sih? Nah, misalnya begitu. Atau manjat pohon. Aduh, kok manjat pohon? Gak baik. Nah, itu maka baik dan buruk itu sangat dipisahkan atas dasar laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian perilaku. Ketika di struktur keluarga bapak sentris seperti itu, maka perilaku masyarakat itu juga menunjukkan seperti mendukung ke arah pembentukan bapak sentris. Misalnya apa? Ya, misalnya dalam perkumpulan pertemuan-pertemuan masyarakat yang diundang itu hanya laki-laki. Ada rapat pembangunan RT, rapat program kerja RT, rapat pembangunan desa. Nah, itu yang diundang bapak-bapak. Sehingga informasi tentang pembangunan itu juga hanya diketahui atau lebih diketahui oleh para bapak-bapak, para laki-laki. Kaum perempuan tidak dilibatkan dan tidak dianggap penting. Karena apa? Karena dianggapnya perempuan itu cukup tahu 3M tadi, areanya hanya itu. Nah, itu pada masa lalu. Seiring berjalannya waktu, seiring banyak hal yang terjadi di masyarakat, kemudian ada perubahan. Nah, perubahan apa? Perubahan di struktur keluarga. Sekarang sudah tidak seperti dulu banget.
Nah, masih ada sisa-sisa, tapi sudah tidak sangat seperti dulu. Bapak itu sangat menakutkan. Mau bicara sama bapak takut. Saya diceritain ibu saya misalnya. Mau bicara sama bapak takutnya luar biasa. Nah, kemudian kemudian beberapa dekade kemudian, maksud saya, terjadilah perubahan di mana bapak sentris itu sudah tidak sangat kuat. Dominasi bapak sudah bergeser menjadi lebih setara dengan ibu. Nah, maka pola perilaku interaksi dalam keluarga juga berubah. Anak ngomong sama bapak sudah dianggap biasa, wajar. Kemudian istri berpendapat atas suatu hal wajar, tidak harus mendengarkan apa fatwa suaminya. Nah, perubahan ini juga berdampak kepada perubahan yang lain. Misalnya apa? Anak sekolah, anak perempuan tidak hanya diproyeksikan untuk menjadi istri yang keterampilannya 3M saja, tetapi sudah mulai diberi kesempatan untuk sama dengan anak laki-laki. Maka ini berpengaruh pada lembaga sosial yang lain. Di sekolah jumlah anak perempuan dan laki-laki sudah seimbang. Bahkan kalau di kampus kita lebih banyak perempuannya. Dulu, sulit sekali cari anak perempuan di sekolah. Sekarang banyak sekali. Kuliah S1, S2, S3 semua ada perempuannya. Jabatan-jabatan publik sudah banyak. Tidak sangat banyak, tetapi sudah mudah ditemukan. Ada kepala desa perempuan, camat perempuan, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden di negara kita sudah pernah perempuan. Menteri, dulu menteri itu hanya 2 posnya, menteri sosial dan menteri urusan wanita. Nah, sekarang ada 8. Pak Jokowi melantik 8. Ada yang di Bu Khofifah lepas, kemudian ada Bu Risma. Artinya apa? Artinya kemudian ada perubahan nilai. Sekarang perempuan tidak lagi dianggap jelek kalau ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kemudian pulang dia mengikuti kegiatan, pulang malam, itu kesannya sudah tidak seburuk masa lalu. Kenapa? Karena orang sudah berpikir bahwa misalnya dia anak kuliahan, kuliah itu memang ada yang jamnya malam. Nah, maka ya wajar kalau dia pulang malam. Nah, itu contohnya. Nah, perubahan sosial semacam ini itu sangat lazim, umum terjadi di semua masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Saya contohkan yang lain. Anda pada masa kecil dulu saya kira juga memiliki banyak pengalaman yang kecenderungannya sama. Nah, apa itu? Ya, dalam hal permainan, dalam hal cara belajar, dalam hal pergaulan itu sama. Tetapi kemudian pada era sekarang berubah. Nah, maka saya akan membahas faktor-faktor yang menciptakan atau yang menimbulkan perubahan sosial. Ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Internal itu berarti yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Nah, sekarang dimulai dari faktor internal. Yang pertama adalah adanya penemuan-penemuan baru. Yang dimaksud penemuan di sini adalah penemuan teknologi. Saudara sekalian, seperti yang saya bahas pada topik Max Weber, masyarakat itu berjalan linear. Linear itu semakin maju, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Bisa dilihat dari hasil-hasil teknologi terkini. Nah, hasil teknologi, penemuan terbaru, penemuan teknologi itu merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh, 10 tahun yang lalu masyarakat belum mengenal handphone smart atau smartphone.
telepon yang pintar. Nah, seperti yang sedang kita pakai sekarang. Nah, apalagi 20 tahun yang lalu. Handphone aja baru ada model yang paling jadul. Nah, mundur lagi 30 tahun yang lalu belum ada handphone. Mundur lagi 100 tahun yang lalu belum ada telepon rumah. Nah, tetapi sekarang hari ini kita sudah mengenal dan menggunakan smartphone dengan fitur yang amat sangat banyak. Nah, kalau kita amati, penemuan smartphone ini mengubah banyak sekali kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, dimanapun. Misalnya apa? Misalnya dalam segi permainan anak-anak. Dahulu, zaman saya kecil, anak-anak itu bermain secara berkelompok. Permainan tradisional di halaman, siang malam, ramai, bergerak, berlarian, tertawa, dan sebagainya. Nah, karena apa? Ya, karena permainan yang tersedia pada waktu itu adalah permainan-permainan yang alatnya tradisional yang dimainkan, yang menuntut dimainkan secara bersama-sama. Nah, misalnya main bola, nggak bisa saya main bola sendirian, saya cari teman. Kemudian waktu itu bolanya bola kasti, bola sepak, kemudian ada permainan gobak selodor, ada permainan jamuran, yang itu nggak bisa dimainkan sendiri. Nah, maka tiap hari saya dan teman-teman sepulang sekolah atau dulu waktu belum sekolah itu bermain dengan teman-teman secara rame-rame. Nah, setelah ada smartphone di banyak masyarakat, mungkin juga di tempat Anda, hampir tidak ada anak yang bermain secara konsisten setiap hari bersama-sama. Kalau ada, jumlahnya sedikit dan sebentar. Karena apa? Karena ada yang lebih menarik, yaitu permainan di HP. Kemudian dengan adanya temuan ini, maka interaksi antara satu anak dengan anak lain itu menjadi berubah. Yang dulunya hangat, ramai, ceria, sekarang anak menjadi cenderung apatis, tidak terlalu care dengan anak yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena pandangannya sibuk melihat handphone. Main handphone itu membuat ketagihan. Kalau belum menang misalnya, dia masih akan terus main. Nah, sehingga ketika ada orang lain di sampingnya, dia kadang tidak menyadari, tidak menyapa. Nah, maka ini juga berpengaruh pada nilai-nilai sosial. Dulu ada orang, kita diam saja nggak menyapa, itu dianggap nggak sopan, sangat sombong. Ada orang datang kok nggak disapa. Nah, sekarang biasa saja karena orang maklum kita sibuk dengan smartphone kita, tidak dianggap orang yang sombong. Ya mungkin ada yang menganggap, tetapi sudah orang lebih maklum. Nah, di kendaraan umum juga begitu. Dulu orang naik kereta saling menyapa, saling menawari makanan dan sebagainya. Sekarang bisa dari mulai naik dari Surabaya sampai Jakarta tidak menyapa sama sekali karena semuanya sibuk ber-HP. Nah, smartphone selain mengubah pola permainan anak, juga mengubah pola komunikasi orang dewasa. Muncullah yang namanya media sosial. Dari media sosial muncullah interaksi-interaksi, ada yang sifatnya ilmiah, ada yang sifatnya santai, ada yang komersial. Nah, orang kemudian berjualan via media sosial. Kemudian muncullah juga marketplace. Ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya yang mengubah perilaku orang belanja. Dulu orang belanja harus tampil rapi, dandan, pakai baju yang benar, maksud saya baju yang pantas, pergi ke pasar, ke warung. Sekarang bangun tidur, belum cuci muka, kita bisa belanja. Kenapa? Karena tokonya ada di tangan kita. Kita bisa belanja, kita bisa membayar tanpa harus punya uang cash. 2 hari kemudian barangnya diantar ke rumah kita. Nah, ini artinya ada smartphone mengubah pola belanja masyarakat
yang dulu manual semuanya sekarang menjadi beralih kepada belanja online. Ya belum semua, yang manual juga ada, tetapi menjadi ada tren belanja online. Nah, kemudian itu tadi ya, saya udah sikap, nilai, kemudian perilaku itu terpengaruh oleh handphone. Itu contoh dari penemuan. Faktor yang kedua adalah faktor berkurangnya atau bertambahnya jumlah penduduk. Pada mata kuliah Emil Durkheim dulu pemikiran, saya sempat menjelaskan bahwa masyarakat yang tadinya paguyuban itu bisa kemudian berubah menjadi masyarakat patembayan karena adanya pertambahan jumlah penduduk. Nah, pertambahan jumlah penduduk akan mengubah persaingan, lebih ketatnya persaingan antar satu penduduk dengan penduduk lain. Akan mengubah sistem yang tadinya non-profit menjadi serba profit. Nah, yang tadinya apa-apa bisa pinjam, kerjasama, sekarang semua harus bayar kalau dalam masyarakat patembayan. Nah, itu karena apa? Karena terjadi jumlah penduduk yang bertambah. Sumber dayanya tidak bertambah, jumlah penduduknya bertambah, maka perebutannya menjadi lebih ketat. Dengan perebutan yang lebih ketat, maka yang tadinya orang bisa mendapatkan sesuatu tanpa biaya sebagai sebuah kebaikan berteman, kebaikan bertetangga, sekarang semua bayar. Nah, itu adalah contoh dari perubahan sosial karena bertambahnya penduduk. Penduduk berkurang juga bisa. Di Amerika ada kota Detroit mati karena apa? Penduduknya berkurang. Masyarakat tidak sanggup lagi mengerjakan tugas-tugas kemasyarakatan karena jumlah penduduknya sedikit. Akhirnya kotanya ditutup, orangnya pindah. Nah, kemudian faktor yang lain lagi adalah adanya faktor konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Sering terjadi dalam masyarakat ada konflik. Nah, konflik ini ketika diproses kemudian diselesaikan, ada proses-proses penyelesaian sengketa atau konflik, itu biasanya ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kemudian mengubah apa yang sudah berlangsung selama ini. Saya mau beri contoh di Maluku tahun 99 sampai 2001 itu ada konflik antar agama, antar penganut agama Islam dan Kristen. Nah, tadinya Islam dan Kristen itu damai-damai saja. Lalu pada 2 tahun itu berantem, konflik besar. Nah, kemudian banyak orang memfasilitasi perdamaian. Nah, selesailah. Nah, setelah selesai ada banyak perubahan. Mereka bergaul dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Termasuk dalam hal pembagian kekuasaan di pemerintahan. Nah, sekarang di Maluku, di Ambon itu ada kesepakatan. Kalau ada pilkada, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu harus pakai pola Islam Kristen. Kalau ketuanya atau kepalanya Islam, maka wakilnya harus Kristen dan sebaliknya. Itu dulu tidak ada yang begitu. Nah, ini adalah hasil dari konflik. Nah, kemudian segala sesuatu itu menjadi dipertimbangkan. Ini representasi Islam Kristen atau tidak gitu, representatif atau tidak. Nah, biar apa? Biar masyarakat merasa terwakili. Kemudian tidak terjadi tidak ada rasa didiskriminasi. Tidak ada rasa ditinggal. Nah, itu adalah cara yang berubah. Tadinya ya ada yang dominan Kristen, ada yang dominan Islam. Nah, sekarang dibagi. Nah, kemudian sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal juga sangat bisa mempengaruhi masyarakat menjadi berubah. Contohnya adalah faktor bencana. Nah, bencana khususnya bencana alam. Misalnya terjadi gempa bumi yang korbannya massal, tsunami. Nah, kita dalam hampir 2 tahun terakhir ini juga berada dalam situasi bencana, walaupun orang berdebat ini bencana alam atau bukan, yaitu pandemi COVID-19.
Nah, pandemi COVID-19 sebagai sebuah bencana, karena ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, menyusahkan kita, kemudian banyak jatuh korban. Nah, itu bisa kita rasakan sendiri selama 2 tahun terakhir ini, mengubah begitu banyak aspek di masyarakat kita. Lembaga sosial berubah. Lembaga keluarga, yang tadinya keluarga itu adalah tempat untuk berteduh, makan, minum, tidur, lalu ditinggal pergi beraktivitas, sekarang semuanya harus dilakukan di rumah. Kalau sekarang sudah berubah lagi. Tadi pas awal sampai puncak-puncaknya kemarin, orang harus banyak di rumah, sekolah di rumah, kerja di rumah, dagang di rumah. Nah, yang tadinya pada ke kantor seperti saya, di rumah terus. Ini saya sudah berbulan-bulan tidak ke Tulungagung. Saya di Cilacap. Selama tahun 2021 saya belum ada, hanya beberapa kali ke Tulungagung. Nah, rumah fungsinya berubah. Lembaga keluarga berubah. Yang ibu tadinya kerjanya masak, nyuci baju dan domestik, kemudian bertambah jadi guru bagi anak-anaknya yang sekolah daring. Nah, itu terjadi di banyak sekali daerah di Indonesia. Ya, bisa dikatakan di semua daerah di Indonesia. Ada perkecualian tapi tidak banyak. Nah, keluarga berubah. Ini mempengaruhi kemudian sistem sosial. Nilai-nilai berubah. Dulu orang ngomong pakai masker itu dianggap nggak sopan banget. Saya aja marah waktu ada mahasiswa ke kantor mau minta tanda tangan, dia pakai masker. Itu tahun 2018. Bu, saya mau minta tanda tangan. Kamu siapa? Saya nggak lihat wajah kamu, gitu. Saya merasa dia nggak sopan karena dia pakai masker. Perasaan saya, masker itu adalah alat yang lebih cocok dipakai ketika di perjalanan untuk menghindari debu. Lah, kalau ngobrol dengan saya maskeran, wajahnya nggak kelihatan, saya merasa dituduh seolah-olah saya bawa penyakit. Dia nggak mau ngobrol sama saya, takut saya menulari penyakit tertentu, gitu. Itu perasaan saya waktu itu. Nah, tetapi sekarang kita lihat, orang yang nggak maskeran itu justru orang yang nggak sopan. Kenapa? Karena dia berpotensi menulari, atau dia tidak kasihan pada diri sendiri, dia tidak melindungi dirinya sendiri, berarti kan tidak sopan. Nah, kemudian sikap masyarakat, ya, sikap masyarakat juga banyak sekali yang berubah gara-gara pandemi. Apa? Ya, sikap untuk jaga jarak, tidak bersalaman. Dulu cipika-cipiki, peluk-peluk. Sekarang cukup begini. Ketemu orang, saya ada tamu, dulu peluk-peluk, salaman, nggak cuci tangan, nggak ada acara cuci tangan. Sekarang perilaku masyarakat berubah, lebih sering cuci tangan, boros sabun ya, dan air, nggak apa-apa. Kemudian sesuai dengan anjuran pemerintah, mengurangi mobilitas, mengurangi kumpul-kumpul, mengurangi kerumunan dan sebagainya. Kemarin waktu masih sebelum PPKM ya, sampai dengan PPKM level 3, itu banyak sekali acara-acara di masyarakat yang disederhanakan. Menikah yang biasanya sangat heboh, glamor, kemudian karena ada pandemi disederhanakan. Nah, belajar yang dulunya harus ke kampus sekarang di rumah. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi karena adanya bencana. Pertanyaannya, apakah ini akan dilanjutkan? Saya menganalisis, walaupun nanti pandemi berakhir, tetap akan ada yang dilanjutkan. Apa? Ya, hal-hal yang dianggap nyaman, enak, temuan-temuan, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Misalnya webinar. Dulu orang mau seminar harus pergi ke tempatnya, itu repot sekali. Ngundang orang pembicara dari Jakarta, dari Sumatera, kita harus membayari tiket pesawat. Sekarang murah karena orangnya tetap di rumah, tidak perlu beli pesawat, tidak perlu bayar hotel, tidak perlu makan, cukup dikirimi honor dan kuota internet, selesai.
Nah, ini menjadi sangat efisien untuk acara-acara webinar yang jarak jauh. Nah, kemudian kuliah. Nah, kuliah apakah akan kembali seperti dulu lagi? Saya memprediksi akan tidak 100% kembali ke masa lalu, tetapi mungkin akan kombinasi antara luring dengan daring. Karena apa? Daring itu efektif untuk menyampaikan pesan, membahas, kemudian yang jelas adalah mengurangi kapasitas, mengurangi jumlah orang di ruangan tertentu, yang itu otomatis mengurangi polusi. Nah, mahasiswa di kampus kita 25.000. Kalau datang di kampus pada saat yang sama, maka seperti yang terjadi pada sebelum pandemi, kampus itu menjadi area macet. Dari menjelang masuk kampus, di pintu gerbang sampai parkiran, pada jam pergantian kuliah itu sangat horor. Kemudian mau naik lift, antri bisa setengah jam karena banyak sekali yang ingin naik. Nah, kalau kapasitasnya dikurangi, dikombinasi daring dan luring, nah itu tidak akan terjadi lagi, belajar menjadi lebih nyaman. Nah, itu adalah contoh bencana. Faktor yang lain adalah adanya peperangan, kemudian adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Pengaruh peperangan misalnya antar negara berperang, kemudian banyak fasilitas infrastruktur yang rusak, seperti di Suriah perang dengan ISIS. Sekarang beda sekali, banyak sekali perubahan yang terjadi pada masyarakat Suriah. Kemudian di Afghanistan yang sekarang dikuasai oleh Taliban, itu juga terjadi banyak perubahan. Salah satunya adalah menyangkut perempuan. Nah, kemarin saya membaca beberapa artikel tentang kebijakan Taliban untuk perempuan. Banyak sekali orang yang sangat takut. Perempuan Afghanistan juga takut diperintah oleh Taliban karena mereka dulu pernah memerintah dengan kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Nah, saat ini Taliban mengatakan akan lebih memberikan kebebasan bagi perempuan. Nah, tetapi kemarin saya baca tetap ada hal-hal yang diskriminatif. Kemudian adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Kita adalah sekarang masyarakat dunia yang global, yang mudah sekali bepergian kemana-mana ke seluruh dunia. Kemudian informasi juga sangat mudah kita akses. Saya di Cilacap bisa mendapatkan informasi tentang kejadian di Amerika, di Inggris, di Arab, di Suriah, di Meksiko dan sebagainya. Dalam hitungan menit, begitu ada berita diupload, kita bisa akses. Nah, kemudian transportasi ke luar negeri juga sudah sangat mudah dibandingkan pada masa lalu. Nah, hal ini, kemudahan-kemudahan global ini membawa pengaruh pada adanya persentuhan budaya. Kemudian orang yang bepergian dari suatu daerah, dari suatu negara pulang ke desanya, kemudian juga membawa budaya lain. Nah, itu juga sangat mungkin terjadi. Misalnya orang yang lama kerja di luar negeri pulang ke daerahnya membawa budaya minum di kafe. Yang tadinya di desanya tidak ada kafe karena banyak orang desa itu pergi ke luar negeri dengan negara yang sama. Kemudian mereka membawa tradisi dari luar negeri itu ke desanya. Lalu di desanya misalnya jadi banyak kafe. Nah, misal banyak kafe dengan segala aktivitasnya, mungkin karaokean, mungkin begadang, mungkin permainan-permainan khas kafe, biliar dan sebagainya. Nah, itu kemudian juga bisa berpengaruh kepada hal lain yang tadinya misalnya main biliar itu adalah sesuatu yang tabu, apalagi perempuan misalnya. Nah, sekarang di desa tertentu yang masyarakatnya banyak bersentuhan dengan budaya luar, apa yang tadinya tabu itu menjadi hal yang biasa. Minum alkohol misalnya
dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena di sana mereka memang mengkonsumsi alkohol, mengikuti lingkungan orang-orang luar negeri yang mereka tempati itu. Nah, budaya luar itu tidak selalu jelek, ada juga yang bagus. Nah, maka kita bisa dalam era global sekarang ini sangat mungkin karena sering nonton YouTube, sering nonton Instagram orang-orang dari luar, lalu kita terpengaruh menjadi punya tren khusus mengikuti mereka, dan jika itu terjadi secara masif, kolektif, maka itu menjadi perubahan sosial. Demikian paparan materi dari saya tentang perubahan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.